Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi yang berjudul investasi. Yang pertama yaitu ada definisi investasi. Investasi mengacu pada bagian dari output saat ini yang membuat tambahan baru untuk stok modal yang ada. Investasi menurut Tanda Lilin 2010 adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, atau pengeluaran untuk membeli faktor produksi untuk membangun usaha dan mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi, ada 7, yaitu yang pertama investasi bruto, adalah total penambahan pada persediaan modal. Yang kedua investasi pengganti, yaitu bagian dari investasi bruto yang digunakan untuk mengganti peralatan modal lama. Yang ketiga investasi bersih, yaitu investasi kotor dikurangi investasi pengganti. Yang keempat, investasi ex-ante, yaitu investasi yang dimaksudkan atau direncanakan. Yang kelima, investasi ex-post, yaitu investasi aktual atau terrealisasi. Yang keenam, investasi otonomi, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Investasi ini yang diambil umumnya untuk kesejahteraan sosial. Yang terakhir, investasi terinduksi, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama yaitu tingkat investasi, yang kedua efisiensi modal marginal atau hasil, yang ketiga biaya dan produktivitas barang modal, yang keempat harapan bisnis, yang kelima ada keuntungan, yang keenam proses inovasi, yang ketujuh inovasi produk, dan yang terakhir yaitu tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu investasi yang diinduksi dan diakselerator. Keller menunjukkan pendapatan sebagai penentu utama investasi dan mengembangkan teori akselerator investasi. Menurut teori ini, tingkat investasi baru ditentukan tidak hanya oleh tingkat output dan GNP, tetapi oleh tingkat perubahan pendapatan nasional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa persediaan modal suatu negara jauh lebih besar daripada GNP-nya. Teori membuat prediksi berikut. Perubahan kecil dalam tingkat pendapatan atau output nasional akan menyebabkan perubahan yang jauh lebih besar atau dipercepat dalam permintaan barang modal.